Halo, selamat pagi semuanya. Untuk di video kali ini saya akan menerangkan pendekatan saya untuk memahami market, dan semoga kalau misalkan ada yang perlu dibenahi, silahkan saya open kritikan, dan kalaupun ada yang ternyata benar dan bermanfaat, ya alhamdulillah, syukur. Oke, kita langsung saja ke konsep dasarnya sendiri ya, bagaimana caranya saya memetakan suatu pergerakan harga di market. Kita tulis dulu di sini, di office-nya ya. Jadi pendekatan yang saya lakukan itu untuk memetakan perilaku market, saya pakai yang namanya game teori. Game teori ini secara garis besar ya merupakan prinsip yang menjelaskan dinamika perilaku antara beberapa partisipan secara strategis. Nah, jadi secara garis besarnya game teori itu ini beberapa partisipan yang strategis. Dan dalam market sendiri kita tahu lah ya, banyak sekali partisipannya, mulai dari institusi, mulai dari retail yang menengah sampai retail yang kecil seperti perorangan ya, seperti kita. Nah, itu sebenarnya bagaimana cara mengklasifikasikan perilaku mereka di dalam data market, data chart ya. Gampangnya begini, hierarki mereka itu ditentukan oleh besaran modal. Besaran modal. Semakin besar modalnya, ya semakin kuat pula dia mempengaruhi chart data di market ya. Makanya suka ada yang tradingnya itu mengikuti institusi ataupun mengikuti retail yang menengah. Itu balik lagi alasan sebetulnya sebenarnya besaran modal ya. Besaran modal, mereka willing untuk sacrifice berapa modalnya untuk melakukan transaksi ya, pembelian atau penjualan di market. Nah, untuk sekarang ya, langkah pertamanya kita tentukan dulu, kita klasifikasi dulu mana yang retail besar, mana yang retail kecil, terus mana yang retail menengah. Itu ada 3, secara garis besarnya ada 3, kita kelompokkan saja menjadi 3 perilaku. Nah, tapi ada ini juga, kita kan tidak tahu ya mana yang pergerakannya dari retail besar, mana yang pergerakannya dari retail kecil, mana yang pergerakannya dari retail menengah. Nah, tapi ada ini nih, ada suatu sistem yang secara nggak langsung memetakan itu semua. Nama sistemnya apa? Namanya time frame. Time frame. Nah, time frame ini secara nggak langsung ya mengklasifikasikan partisipan di market. Ada yang time frame besar, itu institusi, karena uangnya gede ya, jadi mereka bisa tahan transaksinya dalam jangka waktu yang lama. Ada time frame menengah, itu yang pakainya retail banyak duit. Terus yang terakhir time frame kecil, itu retail biasa ya, seperti kita ya, retail biasa, time frame kecil. Nah, ini tuh berulang secara hierarki ya dalam data market. Jadi data market itu sebetulnya data analisa pergerakan harga, tapi nyampur berdasarkan time frame-nya. Menurut time frame kecil seperti ini, menurut time frame menengah seperti ini,
menurut time frame yang besar seperti ini, dan semuanya disatukan. Ya, jadilah data kompleks ya. Kalau kita melihat secara sepintas, ini nggak jelas siapa yang geraknya. Yang geraknya ini institusi, atau retail menengah, atau retail kecil, retail biasa. Nah, untuk memetakan ini ya, kita sudah dapat kuncinya dari time frame. Nah, untuk kita masuk melakukan gameplaynya di market ini, ya kita bagi aja time frame-nya sesuai budget kita ya. Kita bagi saja jadi 3. Misal nih, kita sebagai retail biasa ya, retail kecil, modalnya terbatas, ya kita tentukan time frame besarnya berapa, time frame menengahnya berapa, time frame kecilnya berapa. Misal di sini time frame besarnya kita ambil time frame besar itu 15 menit misal. Time frame menengah itu 5 menit. Dan time frame kecil itu 1 menit. 1 menit biasanya algo ya, dia robot bukan orang. Kalau misalnya orang transaksinya wah itu cepet banget, sering kena sapu biasanya. Nah ini ya time frame besar, menengah, dan kecil. Terus seperti dalam market biasa ya, dalam penentuan transaksi beli ataupun jual itu kita gunakan pendekatan yang namanya phase based thinking. Secara garis besar ini adalah prinsip yang menjelaskan tahapan suatu peristiwa. Nah, jadi suatu peristiwa yang terjadi itu tidak langsung terjadi sekonyong-konyong seperti itu. Ya, kalau dalam konteks market, misal harganya dari 10.000 tiba-tiba jadi 20.000, tidak seperti itu, tapi dilakukan secara bertahap. Mulai dari 10.000, 12.000, 15.000 sampai yang akhirnya 20.000. Ya, itu kan ada tahapannya ya. Nah, jadi phase based thinking itu memberikan penanda waktu terhadap perubahan harga. Nah, dalam memanfaatkan ini ya, phase based thinking dalam menganalisa perilaku di market, kita gunakan tools yang namanya Fibonacci retracement. Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement ini kalau kita ke ini ya, ke trading view, kita contoh pakai emas. Ini time frame-nya 1 menit, karena kita tadi gunakan time frame-nya yang besar ya. Yang besarnya tuh 15 menit, yang menengah 5 menit, yang paling kecil 5 menit. Kita close dulu. Sebelum ke sana, saya menjelaskan dulu ini nih, Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement ini ada nilai-nilai levelnya. Ada yang 0, ada yang 3,8, ada yang 0,6, ada yang 1. Itu bisa nanti diatur sendiri level-levelnya berapa. Cuman dalam perilaku market ya, level yang sering jadi acuan itu biasanya di sini nih, 0,382. Jadi kalau misalkan harganya di sini nih, kita ambil dalam konteks ini ya. Ini misalkan. Ini di sini 0,82. Nah, jadi 0,382 itu secara
satu pergerakan gitu ya, satu pergerakan itu dianggap level yang masuknya murah gitu. Wah ini murah nih 0,382. Nah tapi kan ya problemnya kalau di time frame 1 menit ini disebut murah tuh, ini di sini disebut murah, satu kali tarikan ya. Tapi yang jadi problemnya ini, di time frame 1 menit bisa dianggap murah dan itu betul menurut analisis dari orang-orang time frame 1. Tapi ketika datanya dirubah ke time frame 5 menit, harga yang menurut time frame 1 menit murah di time frame 5 menit itu belum murah. Jadi belum ada pressure untuk pembelian. Ya alhasil malah jadi disebutnya tuh defect gitu. Jadinya dipur lah kalau misalkan bahasa Sundanya. Jadi yang tadinya orang yang 1 menit dia ngebeli, yang 5 menit dia malah ngejual. Ya hasil harganya terdorong lagi ke bawah. Nah kalau misalkan dari 5 menit ya sama juga, menurut 5 menit ini murah, tapi ternyata menurut 15 menit itu harganya belum murah. Ya hasil harganya didorong lagi ke bawah. Nah seperti itu. Jadi ada perbedaan persepsi dalam tiap time frame. Jadi sebetulnya tiap time frame itu punya kebenaran yang relatif. Jadi kebenaran di market itu bukan absolut tapi relatif. Dan sifatnya konsensus. Konsensus itu maksudnya bagaimana? Konsensus itu semakin banyak partisipan yang memiliki modal paling besar yang ikut dalam suatu tren, maka pergerakannya akan semakin kuat. Ya, contohnya ya seperti ini nih. Ini di sini naik. Nah, ini kalau dilihat ya, kita ganti ke time frame-nya ke 15 menit. Nah, di 15 menit. Ini sempat ada break kecil tapi naik langsung. Nah, sempat ada turun tapi naik langsung. Menurut data 15 menit ini murah. Jadinya mereka beli lagi di 15 menit. Orang-orang 15 menit gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita navigasinya? Navigasinya itu seperti ini. Kita permudah penarikan Fibonacci-nya dari berbagai time frame ya. Kita formulasikan high dan low di time frame 15 menit kita ubah ke 1 menit. Nah, karena kalau kita ngegambar banyak ya, mungkin berapa kali, contohnya seperti ini nih. Contoh ya, nih high dan low. Ini low. Oh ini kebalik nih. Tapi sama aja ya levelnya. Nih, ini ke sini. Ini di sini. Nah. Mereka beli di harga murah. Ini harga murah nih, pas beli naik. Terus di harga 1. Ini nih, level 1 artinya ya itu udah kesebutnya harga normal ya. Harga murah jual di harga normal gitu. Atau harga tinggi. Ini di 15 menitnya. Sekarang kita ke 5 menitnya. 5 menitnya ini kelihatan banget nih. Tadi kan menurut 15 menit ini harga murah ya, yang di sini nih di level 38 berapa gitu, 0,38. Sekarang kalau dari sudut pandang 5 menit yang murah itu di sini. Tapi harganya tembus ke bawah sampai ke ini, masuknya area ekstrim. Jadi ekstrim banget.
sebelum break structure ya, ke sini. Tapi lalu diserap sama yang 15 menit. Sampai ke sini harganya. Terus bagaimana kalau di level 1 menit? Kalau di 1 menit lebih parah. Di sini kan tadi high-nya, murahnya tuh di sini. Jadi mereka beli di sini yang orang 1 menit. Menurut 5 menit belum murah, jual lagi karena harganya kan udah di pucuk ya, jual lagi. Terus turun ke sini. Di sini yang di 5 menit, wah ini murah nih, beli. Mau naik, kata yang 15 menit, wah ini masih mahal, jual aja, jual lagi, terus turun. Nah di 15 menit barulah dia naik kembali sampai ke atas. Nah jadi sebetulnya nggak ada kebenaran absolut ya, kita ngikuti yang mana ya bebas. Cuman kalau secara hierarki informasi dan hierarki modal, kita ikuti time frame yang paling besar dulu, baru ke yang paling kecil. Jadi kalau misalkan kita formulasikan ya 3 time frame itu ke dalam satu time frame, hasilnya jadi seperti ini kalau kita pakai pendekatan Fibonacci retracement. Cuman kan kalau kita misalkan menggambar satu-satu ini lama ya, harganya keburu kemana gitu, kitanya masih loading gitu. Nah ada cara yang lebih simpel untuk menggantikan fungsi dari ini nih, Fibonacci retracement. Penggantinya apa? Penggantinya moving average indikator MA, moving average aja. Moving average ini periodenya 20. Coba kita zoom. Sama kan? Murah di time frame 5 menit itu bersinggungan dengan garis MA20. Sama kan? Sama. Oke. 1 kita beres. Sekarang time frame 5 menit kita bikin MA20-nya. Cuman karena kita gak mau pindah-pindah time frame ya, biar nggak ribet, kita konversikan MA20 yang di time frame 5 menit ke dalam 1 menit. Jadi masukin MA-nya, simple moving average, masukin lagi 20 dikalikan 5, 100. Lihat, pas bersinggungan di sini. Ada reaksi harganya juga, ini hijau. Mereka ada pembelian di sini. Terus yang ketiga, pakai MA20 yang 15 menit. Tapi karena ini pakainya yang gratisan ya, jadinya indikatornya nggak bisa lebih dari 2. Kita ganti aja semua indikatornya. Pakai rebound, moving average rebound. Levelnya kita atur. Yang pertama 20, yang kedua 100, yang ketiga 300. Karena 5 kali 3 kan 15 menit ya. Ini jangan dicetak aja. Kita ganti hijau, kuning, ini ungu atau biru bebas ya, biar beda aja. Nah ini level murah nih.
dekat di sini. Jadi mendekatilah. Nah, seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam cerita, ketika mereka menjual ya, semua orang menjual nih, bos jual, ditahan sama yang time frame kecil, gak ketahan, dia order buy-nya keserap, terus ini mantul lagi, terus ke sini, ini ada yang buy juga, tapi ordernya keserap, terus turun lagi ke time frame yang 15 menit. Nah, di sini berhenti. Terus ada perlawanan, ordernya terus naik. Karena ini udah turun ya, udah di break. Jadi mereka tuh yang time frame 1 menit dan 5 menit itu ini ngejual. Di sini beli gitu. Jadinya di sini ada pertarungan ya. Di sini beli 15 menit, di sini jual yang 5 menit sama yang 1 menit jual. Di sini beli lagi. Terus naik ke sini nih, pas garis 5 menit nih, pas 5 menit ada yang jual lagi, tapi yang di 1 menit udah break ya, udah break harga murahnya, otomatis dia jadi beli. Jadinya satu lawan 2. Di sini pas turun, naik lagi, dibeli lagi, dijual lagi sama yang 5 menit, dibeli lagi. Terus aja dia tarung sampai di sini break structure. Di sini mulai beli nih, yang 5 menit mulai jadi beli, terus yang 1 menit juga mulai jadi beli, terus yang di sini dia diem aja, sisanya yang gerak adalah yang 5 menit sama yang 1 menit. Terus naik sampai sini, sampai area distribusi sebelumnya, jadilah mulai turun lagi ke sini. Sekarang harganya turun, ada yang lepas ya, yang lepas itu time frame 15 menit, tapi ordernya mulai diserap sama yang 1 menit. Ini mulai ada perlawanan, cuman ya nggak tahu dia bakalan bisa naikin lagi atau enggak. Tinggal lihat aja. Kalau misalkan di structure di sini break, ya berarti dia nggak sanggup untuk defend harga. Begitu juga yang 5 menit. Kalau misalkan dia break, ya otomatis dia nggak sanggup untuk defend harga. Otomatis ya harganya juga bakal balik lagi ke level murah di time frame 15 menit. Ya, jadi seperti itu.